Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan bersiap-siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh menata hati kita. Kita akan benar-benar rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami rindu pagi hari ini kami datang padamu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah kami untuk kami boleh datang sujud dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Engkau berotoritas atas tempat ini. Dan kami rindu Tuhan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Beracaralah pagi hari ini dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hadirlah Tuhan saat ini, kami merindukan jamahan-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menaruh setiap beban kami Tuhan. Dan kami akan membebaskan roh kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Ya Allah, Engkau hadir bertata atas umat-Mu. Kami bawa korban pujian ke tahta suci-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ya Allah, Engkau hadir bertata atas umat-Mu. Kami bawa korban pujian
menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu, ku rasakan saat ini kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami boleh datang dengan sepenuh hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu sungguh mulia dan luar biasa bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu
menaruh penghormatan yang tertinggi akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan sembah Dia, Yesus Raja di atas segala raja, atas setiap karyanya yang indah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami rindu memandang kemuliaan-Mu dinyatakan bagi hari ini Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pengorbanan yang telah Engkau lakukan bagi kami, biarlah saat ini kami boleh memandang Engkau. Kami boleh mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Di tengah masa-masa sulit kami Tuhan, biarlah kami boleh tetap menaruh harap dan percaya kami hanya kepadamu, Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita mengucap syukur. Mari kita akan mengangkat suara kita memuji kebesaran Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mulia, Engkau luar biasa. Pagi hari ini kami rindu tetap memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam gerbangnya Tuhan. Kita akan bernyanyi dan menari dengan penuh sukacita. Mari semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Ya, yang kompak ya Bapak Ibu Saudara. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Bersama-sama angkat tangan. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Semuanya angkat tangan Bapak Ibu. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan bersama bahwa Allah kita baik. Tuhan itu baik selama-lamanya bagi kita. Iya, Allah baik, amin. Iya, Allah baik. Iya, Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Amin, Allah itu baik bagi kita. Dialah menaruh perlindungan bagi kita. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Amin, haleluya. Mari ciptakan senyum kiri dan kanan untuk memuliakan Tuhan. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Allah baik bagi kita, Dia adalah tempat perlindungan. Dia yang selalu menghibur kita di saat kita susah, Dia selalu ada bagi kita. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita datang, duduk dan diam mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita berharga bagi Allah. Karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, kita yang harusnya tidak berada di tempat yang layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Mari kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga
bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipatahkannya. Akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ketika kita mendengarkan lagu ini, Tuhan sangat menyayangi kita. Seburuk apapun keadaan kita, seterpuruk apapun kita, Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ketika kita merasa tidak berharga, disitulah Tuhan dengan kasih-Nya
memberikan hidupnya bagi kita, merangkul kita, memeluk kita untuk kita boleh kembali kepadanya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan, yang telah melayakkan kami untuk kami boleh datang padamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Thank you Jesus for your grace. Thank you Jesus, haleluya, haleluya. Mari saat ini kita lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan sungguh besar bagi kita. Dia yang mengangkat kita, Dia telah memulihkan kita dari setiap keadaan kita yang tidak baik. Menjadi sesuatu yang berharga di hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya Jesus, thank you Lord. Mari kita akan angkat suara kita menyembah Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan kebaikannya bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya rara ya sikarara Yesus. Haleluya. Takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Jika digambarkan sebagai buluh yang terkulai, di hadapan Tuhan kami tidak akan dipatahkan. Kalau digambarkan sebagai terang yang hampir padam, sumbu yang hampir padam, tetapi Tuhan tidak akan padamkan kami. Akan memberikan kehidupan dan pengharapan. Sementara di tengah-tengah terkulainya semangat, keluarga, ekonomi, ataupun kondisi rohani kami, tapi Tuhan akan membangkitkan kami, memberikan sumber kehidupan kembali, sehingga boleh bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah kembali. Sehingga cabang, carang, itu akan berbuah kembali
dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mempersembahkan pujian, penyembahan kami melalui kata-kata, melalui pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan kami, dengan perilaku kami memuliakan Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Karena hanya firman-Mu yang memberikan iman kepada kami. Hanya firman-Mu yang menopang setiap kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya firman-Mu yang menghapus segala kemustahilan. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu kami lakukan, di dalamnya ada nilai-nilai kekekalan. Langit dan bumi, segala apa yang ada di dalam muka bumi ini akan lenyap. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Demikian juga orang yang melakukan firman Tuhan akan memiliki kekekalan dalam dirinya. Pagi hari ini kami siapkan hati kami. Berfirmanlah dan biarlah firman-Mu tertanam menjadi iman yang terus berpengharapan dalam kasih Tuhan. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu tidak dirampas, tidak diambil oleh kuasa-kuasa kegelapan, dengan menghalaukan konsentrasi kami, dengan ketidaknyamanan, dengan hal-hal yang mempengaruhi hidup kami. Biarlah pagi hari ini, dengan konsentrasi penuh, kami akan memperhatikan firman-Mu, seperti seseorang yang berjalan dalam kegelapan, memperhatikan pelita tanpa terpengaruh oleh situasi lingkungan sekitarnya. Kami akan dituntun olehnya sampai kepada kekekalan. Kami akan siapkan hati kami sekali lagi, biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus dalam sukacita yang dari Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di bulan Maret, sebentar lagi April, Paskah, kemudian kita terus masuk dalam Mei, kemudian kita akan menikmati pencurahan kuasa Roh Kudus, kemudian di bulan Juli kita akan merayakan ulang tahun gereja, kemudian di Desember kita akan Natalan lagi. Begitu cepat waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Secepat waktu yang Tuhan berikan, marilah kita juga secepat bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita tidak ketinggalan dengan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Pagi hari ini tetap dalam pokok pembahasan dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dalam surat Filipi. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan perhatikan dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru tapi dalam TB2. Begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada, sekali lagi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini dalam konteks selama triwulan ini adalah bagaimana tetap menjadi gereja yang sehat. Kita semua merindukan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang juga sehat. Kita akan melihat pada bagian-bagian ini memang pada pembahasan ini di ayat yang ketiga sampai yang ke-8 saja nanti, bagaimana belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita akan memunculkan pemberian-pemberian yang terbaik di dalam kerendahan hati. Dalam sebuah gereja yang sedang dibangun di akhir-akhir ini, bukan hanya tentang perbaikan gedung yang nyaman, yang indah, bukan hanya fasilitas-fasilitas yang memadahi. Ketika nanti kita juga menjadi gereja yang ramah anak, tidak membahayakan bagi anak, dan itu akan dilakukan dengan baik. Bukan juga hanya pencapaian-pencapaian atau program-program yang akan kita kerjakan. Itu penting. Tetapi yang membuat kita semua itu akan berarti adalah ketika gereja yang sehat itu dibangun dengan pelayanan, dengan hati yang rela memberi dan rela melayani dengan kerendahan hati. Apa yang dicontohkan di dalam surat Filipi pasal yang kedua ini, Paulus sedang memberikan gambaran-gambaran yang jelas bagaimana gerejanya dibangun, bagaimana umat-umat dibangun dengan baik dan memiliki pondasi yang kuat sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus memberikan sekali lagi pondasi yang kuat, yang sangat mendasar. Di mana di bagian itu dijelaskan bahwa hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini merupakan pondasi yang besar sehingga kita bisa menghormati, kita bisa menghargai orang-orang lain. Bukan hanya memandang ekonomi, bukan hanya memandang dari suku mana, bukan hanya memandang jabatan atau gelar apa yang menempel pada kita, tetapi pondasi firman Tuhan ini akan sangat jelas menolong kita bahwa hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Pola dari kerendahan hati inilah yang akan menjadi dasar gereja yang sehat. Sekali lagi, bagian ini bukan hanya sekedar nasihat-nasihat moral, nasihat-nasihat etika di dalam berkomunikasi, di dalam bersosial, tetapi nilai-nilai ini adalah pondasi teologis di dalam kehidupan bergereja. Itu adalah pola Kristus sendiri, pola Yesus sendiri ketika memberikan teladan sebagaimana gereja harus berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita belajar dari surat Filipi ini sangat jelas bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sangat mengasihi Paulus. Mengasihi seorang hamba Tuhan yang juga dikenal, jemaat Filipi ini adalah suka memberi pemberian-pemberian yang terbaik.
kalau Bapak Ibu bisa lihat di dalam Filipi 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Itu jelas bahwa ketika Paulus di dalam pelayanannya di Makedonia, ada pemberian-pemberian yang saling menopang satu dengan yang lain. Dan saya percaya di tempat ini sudah kita lakukan di beberapa waktu yang lalu. Kita sedang juga memberikan pemberian-pemberian kepada perintisan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang di dalam hati kita terdorong untuk memberikannya. Dan pemberian itu merupakan dasar, pondasi ketika itu dilakukan dengan dasar yang benar, dengan kerendahan hati. Tetapi sekalipun demikian, jemaat yang ada di Filipi tidak lepas dari konflik-konflik yang ada. Di tengah-tengah perjuangan-perjuangan melakukan kehendak Tuhan, di dalam jemaat Filipi kita bisa melihat ada perselisihan, ada potensi perselisihan yang ada. Dan ada ego pribadi yang muncul di sana. Itu sebabnya Paulus mengarahkan mereka, mengarahkan jemaat yang ada di Filipi untuk fokus pada satu solusi, di mana kita bisa melewati segala sesuatunya. Jemaat di Filipi bisa melewati segala perbedaan, segala perbedaan-perbedaan, segala potensi-potensi konflik yang memungkinkan ada, dengan solusi adalah pikiran dan sikap seperti Kristus. Ketika memiliki sikap, memiliki pikiran seperti Kristus, maka segala potensi-potensi konflik, potensi-potensi perselisihan itu akan bisa digugurkan. Tetapi ketika kita memakai pikiran-pikiran kita sendiri atau kepentingan-kepentingan sendiri, maka potensi itu bukan malah hancur, tapi akan semakin kuat terbangun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 3-8 kita akan mengambil beberapa bagian. Yang pertama adalah ada larangan dan ada perintah. Setiap firman Tuhan, setiap apa yang Tuhan berikan kepada umat manusia, kalau kita lebih agak luas lagi, di agama apa saja itu ada larangan dan ada perintah. Demikian juga apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ada yang dilarang oleh firman Tuhan, ada yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan pada bagian ayat 3 dan 4 kita bisa melihat, janganlah melakukan sesuatu karena kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ada bagian yang dilarang oleh Tuhan, yaitu melakukan sesuatu karena kepentingan sendiri. Dalam bahasa Yunani-nya adalah eriteia. Kepentingan sendiri itu ada eriteia, yang berarti ambisi atau egois. Di mana semua akan berproses dan arahnya bukan kepada Tuhan, tapi arahnya kepada kepentingan-kepentingan sendiri. Ini yang dilarang. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan juga adalah mencari pujian yang sia-sia atau kenodeksia. Itu kemuliaan yang kosong. Kemuliaan yang palsu, puji-pujian yang sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, pujian yang sia-sia ini adalah seperti ini. Ketika kita tidak melakukan sesuatu, tetapi orang memberikan pujian kepada kita, itu adalah pujian yang sia-sia. Tampaknya kita dihargai, tampaknya kita dihormati, tampaknya kita dipuji karena suatu hasil, suatu keberhasilan atau kesuksesan. Tetapi sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa. Itu adalah pujian yang sia-sia. Kemuliaan yang kosong. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa waktu yang lalu ada yang mempercayakan kepada saya untuk
membagi-bagi PC, personal komputer dengan LCD. Ada beberapa unit, tetapi beliaunya tidak mau disebutkan namanya. Saya bagi-bagikan dan saya perhatikan siapa yang kira-kira sangat membutuhkan. Dan di gereja itu ada orang atau personal yang mengoperasikannya, sehingga saya bisa berikan dengan baik, sehingga maksud dan tujuan dari pemberi ini tepat sasaran. Akhirnya saya berikanlah kepada beberapa gereja yang memang yang membutuhkan PC, yang membutuhkan LCD, dua-duanya ada yang butuh, ada yang butuh perbaikan saja, butuh keyboardnya saja, sesuai dengan kebutuhan mereka, terpenuhilah sarana pelayanan ibadah mereka. Karena yang memberi ini tidak mau disebutkan namanya, ketika saya memberikan, saya sebutkan, ini dari mana Pak? Ini dari Tuhan, ya gitu aja. Dan mereka berterima kasih kepada Pak Elia, terima kasih, Pak Elia, terima kasih. Sudah menolong saya. Tetapi saya sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak memberi apa-apa, hanya sebagai talang berkat saja. Sehingga ketika saya berharap pujian, ketika bukan sumbernya dari saya, dan saya memberikan dan saya berharap pujian, maka itu adalah pujian yang sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melakukan suatu buah pekerjaan yang baik, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang baik, anggap aja ketika Bapak Ibu seorang pekerja, seorang karyawan, kemudian di sebuah unit yang Bapak Ibu pimpin, yang Bapak Ibu kerjakan itu berhasil mencapai goal, sasaran-sasaran. Tetapi Bapak Ibu nggak ikut apa-apa, hanya ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidul. Tetapi kemudian dalam tim itu mendapatkan pujian, mendapatkan reward, mendapatkan pujian, satu-satu dipanggil. Termasuk juga yang nggak kerja apa-apa juga dipanggil. Mendapatkan, ini adalah pujian yang sia-sia. Pujian yang sejati adalah pujian ketika kita memang melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, dan memang ada keberhasilan, dan ada pujian yang diberikan, itu pujian yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sama dengan ketika kita beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan dengan baik, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Sekali lagi dalam pada bagian-bagian mencari kepentingan seni dan pujian yang sia-sia ini, Paulus menekankan bahwa gereja yang sehat sekali lagi tidak digerakkan ketika dalam pelayanan adalah persaingan pelayanan. Ketika kita melayani karena terdorong digerakkan oleh belas kasihan Tuhan, sehingga tidak terjadi persaingan pelayanan, sehingga terjadi perebutan, atau paling tidak perebutan lah. Ketika tidak melakukannya itu menjadi sebuah sesuatu yang tidak baik bekerja dalam dirinya. Yang kedua, gereja yang sehat tidak digerakkan oleh keinginan tampil, tapi memang untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Paulus menekankan pada jemaat yang ada di Filipi ini bahwa ketika mereka melayani, ketika mereka melakukan segala sesuatu, motif mereka adalah tidak mencari nama. Karena mencari nama ini sangat berbahaya. Ketika umat manusia mulai bertambah banyak, mereka membangun menara yang namanya Menara Babel, yang tingginya dalam Alkitab sampai ke langit. Artinya itu memang sangat tinggi sekali di masa itu. Kemudian mereka, mari kita mencari nama. Akhirnya karena mencari nama inilah, kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga bangunan itu hancur, tidak bisa dikerjakan dengan baik. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, di dalam pelayanan kita ada larangan-larangan, ada perintah-perintah. Mari ketika kita melayani, kita memberikan yang terbaik. Ketika memberikan yang terbaik bukan saingan ataupun sikut-sikutan.
atau menjelekkan satu dengan yang lain. Tetapi kita akan melayani, memberikan yang terbaik. Kemudian ketika kita melayani, mari kita persiapkan dengan baik. Bukan hanya sekedar ingin tampil. Dan memang yang paling berbahaya adalah bagian-bagian yang ada di mimbar ini. Ini yang paling berbahaya. Yang punya potensi untuk ketiga hal ini. Tetapi saya percaya dan saya mengajarkan kepada GSCA Maranatha Family Batu untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu masuk tadi ada flyer. Ayo melayani bersama kami. Kalau Bapak Ibu bersama-sama, kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Nanti di pertengahan Maret ini ada bagian musik, ada bagian WL, ada bagian singer, ada bagian-bagian lain yang akan dilatih dengan baik. Kita akan saling mengisi, saling berfellowship bersama-sama. Sehingga ketika kita menjadi WL yang baik, dengan panggilan untuk melayani Tuhan di bidang pujian, dengan talenta suara yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga memang benar-benar ketika kita melayani sesuai dengan talenta dan hati kita. Sehingga kelas kita ketika kita menyanyi bukan kelas kamar mandi, tapi memang kelas panggung. Tuhan akan tolong kita. Kalau kita yang sudah menyanyi, kita akan terus latih suara kita dengan baik. Kita tidak merasa cukup dengan apa yang sudah kita berikan hari-hari ini. Saya sudah latihan, berapa lama latihannya? Sudah Pak, 15 menit sudah cukup saya latihan. Dipersiapkan dengan baik sehingga pada bagian yang disoroti oleh Rasul Paulus, jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana mereka persaingan pelayanan, mereka keinginan tampil sangat besar. Sehingga ini sangat berbahaya. Contoh ketika difoto, fotonya enggak kelihatan, itu akan menjadi marah. Tapi di sini enggak ada ya. Karena hanya ingin tampil, bahayanya kan di situ. Ya kalau fotonya enggak kelihatan ya minta foto lagi lah supaya kelihatan. Ini yang resiko-resiko. Kita akan perbaiki semuanya supaya gereja kita menjadi gereja yang sehat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau gereja yang sehat, kalau anak itu sehat, makannya juga enak, pasti akan bertumbuh. Enggak usah ditarik-tarik lehernya pakai tali, itu sudah mereka akan tumbuh dengan baik ketika mereka diberikan makanan yang bergizi, mereka sehat, enggak sakit-sakitan, mereka sehat, mereka akan bertumbuh. Dan pertumbuhnya secara rohani dalam gereja itu memang tidak terlihat, tapi pada bagian-bagian motivasi-motivasi semacam ini yang membuat kita menjadi orang yang sehat. Sebaliknya, Rasul Paulus menggambarkan hal itu dan memberikan solusi. Solusinya adalah, biarlah menganggap orang yang lain lebih utama daripada dirinya. Menganggap orang lain itu lebih berharga. Sehingga ketika kursi pun juga enggak rebutan kursi. Jadi kalau duduk ya sudah silakan di depan. Tapi Bapak Ibu kan semua menjalankan firman Tuhan loh. Jadi di depan ini kosong. Jadi ada di belakang semua. Kalau bisa enggak apa-apa di depan. Kalau memang ayo silakan di depan. Tidak ada tamu yang terhormat. Bapak Ibu adalah umat biji mata Tuhan yang terhormat semua. Jadi karena Bapak Ibu biji mata Tuhan yang terhormat, marilah kita menempati tempat-tempat yang terhormat di depan lebih dulu. Amin. Saya akan lihat minggu depan. Tuhan akan memberikan kepada kita. Sekali lagi, ini bukan berarti bahwa merendahkan diri secara tidak sehat. Tetapi kita akan mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan tubuh Kristus. Ketika kita memperhatikan kepentingan orang lain, contoh sederhana, kalau kita parkir sepeda motor misalnya, parkir mobil. Kalau memang jaraknya panjang, ya parkirnya kalau semua lurus begini, ya jangan malang kadak begini. Ini kan untuk dua tempat. Kita mikir nanti akan ada yang parkir juga, barangkali ada orang yang akan parkir juga. Parkir mobil juga sama.
Kita memberikan juga, nanti pasti akan ada orang yang parkir juga. Sehingga kita memberikan tempat kepada mereka. Enggak parkir di PDW parkir gitu. Seharusnya tiga tempat parkir dipakai sendiri. Ini contoh-contoh kecil yang bisa kita perhatikan di dalam kita memperhatikan orang lain lebih utama daripada dirinya. Sama juga ketika kita sedang barangkali kapan-kapan ada resepsi lagi, gitu. Ketika ada makan jamuan-jamuan makan, kita menganggap orang yang lain lebih utama daripada kita. Sehingga kita memberikan kesempatan yang lain, mari Bapak Ibu duluan. Mungkin yang senior, yang sepuh duluan. Saya ada di belakangnya, ikut ngantri. Tetapi kalau mementingkan diri sendiri, ya enggak tahu orang lain mau makan enggak, yang penting saya dapat duluan. Saya ngambil yang banyak-banyak. Enggak tahu orang lain nanti keduman atau enggak. Itu tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Contoh-contoh sederhana, contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga kalau hal-hal yang tidak sehat itu terjadi, maka gereja akan bisa runtuh ketika orang lebih ingin diakui daripada melayani. Gereja akan menjadi runtuh ketika orang memberi supaya dilihat. Gereja akan runtuh ketika mereka melayani untuk sebuah posisi. Tetapi gereja akan menjadi gereja yang bertumbuh, bukan runtuh. Ketika gereja itu orang memberi tanpa pamrih. Orang melayani tanpa disorot pun mereka tetap melayani. Mereka bersuka cita ketika melihat orang lain berhasil. Senang lihat orang senang. Susah lihat orang susah. Bukan sebaliknya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini yang tidak sehat. Yang lain tertawa, bersuka cita, tetapi kita susah. Itu lihatin begitu. Dia sedang ngejek saya itu. Yang lain suka cita, tidak ada masalah apa-apa. Yang lain bertumbuh dalam ketidakpastian seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan melihat dengan baik. Dan bagian ayat yang kelima kita melihat bagaimana yang menjadi pola pikiran Kristus. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tentu gereja punya standar. Gereja punya aturan, gereja punya budaya. Tapi budaya-budaya itu biarlah tidak keluar dari apa yang firman Tuhan katakan. Punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, tetapi biarlah tidak menyimpang, tetapi tetap pada pola dan pikiran Kristus. Apa teladan terbaik yang Kristus berikan kepada kita? Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dalam ayat 6 sampai 8 kita bisa melihat bahwa ia tidak mempertahankan haknya dalam rupa Allah. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kerendahan hati yang dimiliki. Walaupun dalam rupa Allah, dalam kemuliaan. Kalau dalam posisi sekarang adalah memiliki posisi yang kuat, posisi yang besar, posisi yang strategis. Tapi dalam hidup bersama, tidak menggunakan kekuatannya untuk melakukan yang tidak baik. Itulah sebabnya saya bersyukur ketika Bapak Ibu punya jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan yang memungkinkan untuk mengubahkan segala sesuatunya. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan keberadaan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemerintahan yang ada, kita memberikan teladan yang baik. Kita memberikan warna yang berbeda. Yang lain korupsi, kita tidak.
Yang lain malas-malasan, kita rajin. Ada bagian yang berbeda yang diberikan, yang ditawarkan oleh anak-anak, oleh orang-orang percaya. Ayat yang ketujuh, ia mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri bukan berarti kehilangan keilahiannya, tetapi melepaskan hak dan kemuliaannya. Kadang memang di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang seringkali menuntut haknya tanpa melakukan kewajibannya. Tetapi apa yang Yesus contohkan, sekalipun di dalam keilahian, dia tetap mengosongkan dirinya sendiri. Bahkan ketika dia mengosongkan diri, tidak ada yang dibanggakan di dalam kehidupannya selain daripada Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya dia mengambil sebuah keputusan. Dia taat sampai mati. Ini keteladanan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja yang sehat. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang besar itu, sebagai milik yang harus dipertahankan. Kadang kan kita bisa melihat orang masih jabatannya masih hanya baru dikasih jabatan dikit aja, sudah mentang-mentang, sudah gaya, sudah merasa sok berkuasa. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai teladan, memiliki puncak kekuasaan, tapi dia tidak mempertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Karena tidak semua orang mau menjadi hamba. Semua orang rata-rata maunya itu jadi pimpinan. Rata-rata mau jadi tuan, bukan hamba. Tetapi apa yang Yesus teladankan. Jadi kehambaan ini bukan status, tetapi apa yang dikerjakannya. Apa yang dilakukannya. Dan sebagai seorang hamba, dia taat. Seorang hamba ada dua pilihan. Dia mau jadi hamba yang taat atau hamba yang tidak taat. Tapi Yesus pilih hamba yang taat. Kalau menuju ke atas lagi, dia mengambil rupa seorang, dia membawa dirinya seperti manusia. Jadi bukan mengambil rupa seperti malaikat, tapi mengambil rupa seorang manusia. Dan manusia dipilih lagi ada seorang hamba. Status yang memang pada masa-masa itu, hamba itu adalah status yang paling bawah. Dan sebagai seorang hamba yang taat atau tidak taat, dia pilih hamba yang taat. Dan taatnya bisa pilih mau mati terhormat atau mati tidak terhormat. Kan rata-rata orang pilih mati terhormat. Tapi apa yang dilakukan Yesus adalah dengan cara mati taatnya, dengan mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, bagian-bagian inilah yang kita bisa melihat dengan baik. Gereja yang sehat berdiri di atas pola ini. Memberi bukan saat kelimpahan saja, tetapi dari kasih dan ketaatan kita. Ketika saya berbicara soal pemberian, bukan hanya pemberian berupa uang, barang, atau hal senada dengan itu yang bersifat material. Tapi pemberian itu adalah pemberian hidup kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam connecting people, ada bagian sasaran kehidupan kita pada akhirnya harus didapat dua sasaran yang jelas. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama? Yang kedua? Masih lupa, saya ingatkan lagi. Sasaran dari semua yang dilakukan dalam connecting people yang sebelumnya adalah Komsel atau KKA. Yang pertama adalah harus ada perubahan hidup.
Apapun yang kita lakukan, program apapun yang kita lakukan, teknis cara apapun yang kita lakukan harus menghasilkan perubahan hidup. Yang kedua, apa? Lupa juga, saya ingatkan lagi. Yang kedua adalah perubahan peran. Ada perubahan-perubahan peran yang dulu hanya lihat dan sendakep sebagai pengamat. Tapi sekarang sebagai pelaku. Yang dulu sebagai komentator, sekarang berubah menjadi penyemangat. Ada perubahan-perubahan peran dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap tidak ada satupun jemaat Tuhan yang tidak melayani. Semua melayani Tuhan. Sebagaimana Kristus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Ketika mental melayani ini ada, kita enggak terlalu banyak menuntut harus dilayani. Karena kita sendiri mau melayani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa melihat beberapa contoh-contoh dalam Alkitab. Ada seorang yang bernama Barnabas. Dia melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dia menjual ladangnya. Dia memberikan apa yang menjadi hartanya diberikan kepada rasul-rasul. Dan memang tidak banyak dicatat. Tetapi Alkitab mencatat Barnabas ini orang yang diterima oleh Tuhan. Tetapi beda dengan Ananias dan Safira. Pada waktu memang sedang berlomba-lomba untuk mereka sedang dibakar semangatnya untuk memberi kepada Tuhan. Sehingga pada zaman Kisah Para Rasul mereka berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba itu bukan persaingan, tapi karena mereka sudah mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan, mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan. Sehingga mereka berkorban kepada Tuhan. Mereka memberikan kepada Tuhan apa yang mereka miliki. Ada yang jual tanahnya, diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi suci semacam itu, situasi pemberian-pemberian yang tulus dan suci karena mengasihi Tuhan, dikotori oleh Ananias dan Safira. Mereka menjual tanahnya, tetapi mereka sepakat, ojo dikekno kabeh nang gereja ya. Ini rundingan suami istri ini, ojo dikekno kabeh. Tapi engko lek ditanyai, itu wis kabeh dari semua penjualannya. Betul ketika datang kepada Petrus, Pak Petrus, ini kami digerakkan oleh Tuhan. Bahasa rohani kan, ini semua dari penjualan tanah saya sekian hektar ini terjual sekian dan ini semua saya kasihkan kepada pekerjaan Tuhan. Petrus yang digerakkan oleh Roh Kudus, benarkah kamu jual sekian? Benar, ini semuanya. Kemudian Tuhan tahu hatimu dan pada saat itu dia langsung mati. Kemudian datang pasangannya, Petrus bertanya, apakah dijual sedemikiankah? Sebelum dijual itu adalah milikmu. Setelah dijual pun itu adalah milikmu, hakmu. Ketika kau mau berikan kepada Tuhan seberapapun itu adalah hakmu. Tapi kenapa kamu berbohong? Supaya kelihatan juga seolah-olah rohani. Tak berikan seluruhnya kepada Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Bukan soal jumlahnya. Sekalipun misalnya tanah ini dijual 10 miliar misalnya. Dikasihkan kepada pekerjaan Tuhan 5 miliar. Pak, tak kasihkan separuh ya. Enggak apa-apa. Tapi dengan kejujuran, ketulusan. Tetapi ketika hanya memberi supaya kelihatan rohani, ini yang berbahaya. Rohani yang tidak sehat. Dan bisa menimbulkan kematian rohani. Dan kematian rohani ini bisa menakutkan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga melihat seorang yang bernama Bunda Teresa. Dia melayani dengan kasih. Dia melayani orang-orang yang terpinggirkan. Dia melayani orang-orang yang tidak pernah disentuh oleh orang-orang, oleh gereja barangkali. Tapi dia melakukannya.
dengan kasih. Dia peluk itu orang yang sakit, dia peluk itu orang yang kelaparan, dia berikan yang terbaik hidupnya. Kemudian kita juga kenal seorang bernama Nelson Mandela. Dia menjadi tahanan politik. Dia dianiaya di sana. Dia dikencingi di sana. Segala kotoran semua diserahkan di sana. Dan ketika masanya tiba, 27 tahun dia di penjara. Kemudian ketika dia diubah oleh Tuhan 180 derajat menjadi seorang presiden. Sipir yang ngencingi tadi, ketakutan setengah mati. Tetapi dia berkata, aku sudah mengampuni engkau. Aku sudah mengampuni engkau. Orang-orang yang melakukan hal yang jahat, ketika gereja itu sehat, gereja itu bisa mengampuni dengan baik. Kerendahan hati itu juga ditunjukkan dengan mengampuni seorang yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biar Tuhan tolong kita semua, biar pondasi kita menjadi pondasi yang sehat di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, hidup kita, hal-hal yang materi kita, karena pemberian itu mencerminkan siapa kita. Ketika kita memberikan yang terbaik, itu bentuk penghormatan dan penghargaan. Bagaimana orang-orang Majus datang menjumpai Sang Bayi Yesus. Dia membuka perbendaraannya, dia memberikan emas, mur, dan kemenyan. Itu yang terbaik yang diberikannya. Dan Tuhan menerimanya dengan sukacita. Tuhan memberikan. Seorang bernama Cornelius, dia juga memberikan persembahan yang terbaik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan mengatakan bahwa apa yang kamu bangun, mezbahmu sudah sampai ke hadirat Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta, kemampuan, kelebihan Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Sehingga kita melihat bahwa dalam hal pemberian kita akan bisa melihat bahwa kita memberi bukan supaya kita dipuji. Kita memberi bukan karena terpaksa. Kita memberi sebagai sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Sepakat Bapak, Ibu, Saudara? Kemudian dalam pelayanan kita akan bisa melihat bahwa kita tidak memilih pelayanan yang terlihat saja, yang gampang disyuting, yang gampang difoto, yang gampang diupload. Tetapi bagian-bagian yang tak terlihat itu juga bagian dari kita semua. Kita juga bersedia melayani di balik layar. Bapak, Ibu yang senang bekerja di balik layar, lakukan ini dengan setia kepada Tuhan. Dan dalam pelayanan biarlah kita mengutamakan kesatuan, kebersamaan. Jangan sampai kita terpecah-pecah karena perkataan, karena hal lain. Tetapi biarlah kita bersatu di dalam Tuhan. Dan di dalam pelayanan kepemimpinan ketika Bapak Ibu barangkali menjadi seorang yang dipercaya untuk memimpin, biarlah kita menjadi seorang pemimpin yang mau turun tangan langsung. Bukan hanya perintah-perintah sambil berkaca pinggang. Kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi menjadi seorang pemimpin sekaligus seorang hamba. Amin, Bapak Ibu. Mungkin ketua departemen, ketua-ketua apa, jadi saya sebagai gembala sidang juga harus sama. Ini bukan hanya untuk Bapak, untuk saya juga. Jadi saya mau turun tangan. Kemudian juga seorang yang mau mendengar ketika ada masukan-masukan yang membangun. Jadi ketika ada masukan-masukan, jangan gampang telinga kita merah. Tapi dengar dulu, cermati dulu, supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Mari kita menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan-pelayan Tuhan yang mengutamakan pertumbuhan rohani kita daripada popularitas. Tuhan akan tolong kita dan biarlah Tuhan akan memberkati. Dan biarlah mulai dari saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita sehat di dalam Tuhan. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Dan saya undang pelayan perjamuan kudus, pelayan musik untuk bisa datang. Kita akan melakukan perjamuan kudus hari ini. Biar Tuhan tolong kita semua. Pada satu bukit jauh dari sini. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi seorang pelayan-pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. pujikan dengan kesungguhan hati. Potong kayu kasar, Tanda dosa besar sudah ditanggung oleh Tuhan. Dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Ku datang pada salib itu. ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhan. Biar ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saya mengundang para perjamuan, Bapak Ibu pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan melayani umat-umat Tuhan. Haleluya, haleluya. Potong kayu kasar, Tanda dosa, basah-basah. kesalahan saya, kesalahan Bapak Ibu ditanggung di kayu salib oleh Tuhan. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, pagi hari ini biar Tuhan memberkati kami. Biarlah kami menjadi pribadi, menjadi gereja yang sehat. Dengan cara kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Manakala ada yang salah dalam hidup kami, biarlah pagi hari ini darah Yesus mengampuni setiap dosa-dosa kami. Pengampunan Tuhan terjadi atas kami. Di hadapan kami ada unsur-unsur perjamuan kudus. Pagi ini hamba berdoa. Berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Berkatilah unsur-unsur perjamuan kudus yang ada di hadapan kami. Berkatilah di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Biarlah perjamuan kudus yang di hadapan kami adalah perjamuan kudus yang diberkati oleh Tuhan. Mata kami melihat itu roti dan anggur. Tapi biarlah batin kami, iman kami berkata, itu adalah tubuh yang terpecah-pecah. Itu adalah darah yang tercurah
untuk mengampuni setiap hidup kami. Sehingga setiap orang yang bersalah ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mendapat kesempatan mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah hamba-hambamu yang akan membawa pendamaian, yang akan membawa tubuh dan darah Yesus di antara jemaat Tuhan dengan berkat-berkat-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami di dalam anugerah dan berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, biar ku jatuh dekat sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku teringat cinta. Apakah semua sudah terlayani? Yang bagian bawah, apakah sudah semua? Yang belum bisa angkat tangan. Haleluya. Pada satu bukit
Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita persiapkan roti yang sudah diberkati oleh Tuhan. Pegang dengan tangan kanan dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Tanda memberi penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan dan taruh cawan perjanjian Tuhan dengan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun kelamnya hidup kita, ada pengampunan yang dari Tuhan. Apapun beratnya hidup kita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Apapun masalah kita, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Apapun sakit kita, Allah penyembuh kita. Dia akan pulihkan dan sembuhkan kita. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berikan pengagungan, penghormatan kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, segala hormat kita. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Segala pujian dan hormat selama-lamanya. Tuhan segala pujian dan hormatan, Kau yang telah menebus kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani dengan baik, dengan benar. Untuk semua orang terlibat
dengan apa yang menjadi teladan Tuhan, melayani dan melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan kami ketika hati kami belum sempurna di hadapan Tuhan. Kehidupan kami belum sempurna di hadapan Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Yesus akan menyempurnakan kehidupan kami, menyempurnakan kesehatan kami, menyempurnakan pertumbuhan rohani kami, dan menyempurnakan jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kami praktek firman-Mu, memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, sebagai penyembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik. Sekali lagi, ini adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ku bawa korban ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Haleluya. Bapa, kami serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Pemberian terbaik yang kami bisa saat pagi hari ini. Pemberian kami yang adalah juga penyembahan kami kepada Tuhan. Penghormatan kami kepadamu. Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Sebagai tanda terima kasih kami, ketaatan kami dan iman kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami, baik persembahan misi untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Biarlah persembahan yang terbaik yang kami berikan pada saat pagi hari ini, yang adalah bentuk penyembahan kami kepada Tuhan dalam berkat dan anugerah Tuhan. Biar tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan orang-orang benar. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Engkau akan limpahi dengan kebaikan-kebaikan. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami kelola dengan tepat, dengan benar. Dalam pengadministrasian maupun dalam penggunaan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, kami pertanggungjawabkan dan kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar sekali lagi perbendaharaan surga terbuka, gereja ini diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami serahkan persembahan-persembahan kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan-persembahan kita, dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semuanya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Maranatha Family Batu yang dikasihi Yesus Kristus. Mari bergabung bersama dan mengajak dalam ibadah Raya Minggu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pada pukul 9.15 pagi, ibadah sekolah minggu di gedung gereja dan ibadah remaja di Hall MDM lantai 3. Mari bersama-sama kita doakan para generasi sebagai pondasi Gereja Mafa. Kemudian pada hari Selasa akan diadakan ibadah kaum wanita pada pukul 5 sore. Mari bergabung para wanita terpuji Mafa dalam memuliakan Tuhan. Selanjutnya pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa atau MPC Maranatha Prayer Center pada pukul 6.30 malam. Mari bergabung bersama-sama semua anggota jemaat Gereja Mafa dalam kesatuan doa. Berikutnya pada hari Kamis akan diadakan ibadah CP Connecting People pada pukul 6 malam di wilayah masing-masing. Mari bergabung seluruh jemaat Mafa dalam upaya menjangkau, merawat, memuridkan dan mengutus hingga mendapatkan jiwa yang baru. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan doa bersama dan persiapan pelayanan pada pukul 6 malam. Mari bergabung para pelayan gereja dalam mempersiapkan hati kepada Tuhan. Selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda pada pukul 6 sore. Mari bergabung para Light Generation dalam memperkuat iman dengan Tuhan. Berikutnya akan diadakan doa pagi pada hari Senin hingga Sabtu pukul 4.30 pagi dini hari. Mari bergabung seluruh anggota jemaat Gereja Mafa dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Terakhir, bagi para jemaat yang mengalami pergumulan berat, tekanan berat dan membutuhkan dukungan dalam doa, mari datang berdoa bersama-sama dengan staf pastoral setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Kiranya Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Juga sekali lagi ketika Bapak Ibu di depan melihat ada flyer, diberi kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau mengupgrade diri untuk vokal, untuk musik dan lain sebagainya, untuk kita terus melatih diri menjadi pemain dan pelayan Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu bisa bersama-sama, anak-anak juga kemarin sudah disampaikan, kita regenerasi sehingga anak-anak yang kelas 5 SD sudah mulai bisa dilatih dengan baik untuk bisa nanti melayani Tuhan sesuai dengan kapasitasnya untuk diatur sedemikian rupa. Tuhan akan tolong kita, Bapak Ibu, kita tidak akan melayani biasa-biasa saja, tapi kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita yang sudah terbiasa menyanyi, ayo terus dilatih pujian, suara kita semakin lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan akan tolong kita, dan rencananya pertengahan Maret ini ketika datanya sudah fix, kita akan agendakan nanti di hari Minggu, setiap hari Minggu jam 11 siang. Jadi nanti ke depan hari Minggu itu full untuk melayani Tuhan. Semuanya dulu hari Minggu itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar bersama, kita fellowship bersama, kita berlatih bersama-sama. Jadi liburan Bapak Ibu diisi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kemudian juga dibuka kembali untuk pendaftaran calon yang akan masuk dalam baptisan air. Nanti rencananya setelah Paskah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke kantor gereja setiap hari kerja jam 9 sampai jam 12 untuk formulir dan lain sebagainya. Jadi kita akan mengupayakan
untuk gereja ini semakin bertumbuh dengan berkembang, sehingga penataan, organisasi, layanan kerja, layanan publik akan terjadwal dengan baik. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada keperluan berkaitan dengan administrasi gereja, jam 9 sampai jam 12 itu hari Selasa sampai hari Jumat, karena sorenya akan dipakai oleh staf untuk kunjungan-kunjungan. Tapi tidak memungkinkan untuk pagi kunjungan manakala ada yang sangat urgent, darurat, mungkin sakit keras dan lain sebagainya, bisa dilakukan di pagi hari. Tetapi ketika semua untuk penguatan akan dilakukan pada saat sore hari. Kiranya ini akan menolong kita untuk mencoba untuk melakukan secara profesional apa yang kita lakukan di gereja ini. Karena gereja ini akan menjadi besar, kita atur. Memang mengubah kebiasaan ini tidak mudah, tapi perlu waktu, perlu keteguhan hati, perlu kerendahan hati. Bapak Ibu yang biasa telepon, saya butuh ini, sekarang bisa ke gereja, bisa lihat kantornya, bisa ngobrol bersama dengan baik. Ya, karena jam 8 sampai jam 9 staf saya ajak olahraga dengan cara bersih-bersih kaca, dengan cabut-cabut saya ajak olahraga supaya sehat semua, sehat badannya, sehat rohaninya, sehat jiwanya semua. Ya, Tuhan tolong kita semua, anugerah Tuhan limpah bagi kita. Apakah ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami? Adakah? Belum ada hari ini. Jika tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan senantiasa. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, sekaligus mohon berkat atas kami semua. Setiap kami yang datang saat pagi hari ini, biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Diberkati nikah rumah tangga kami, diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati kerohanian kami. Perkenanan Tuhan terjadi atas kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, tidak bisa datang beribadah saat pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, manakala mereka terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Mohon anugerah-Mu, Tuhan dilimpahkan atas mereka. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang berada dalam persoalan-persoalan yang berat, Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan hati untuk bisa melihat setiap solusi-solusi terbaik. Hikmat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu sehingga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia ini dengan baik, dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anak-anak-Mu yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biarlah mereka pergi dan pulang saatnya nanti dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Jagai kami semua umat-umat-Mu dengan pemeliharaan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Juga biarlah kami juga berwaspada senantiasa ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kami harapkan. Biarlah kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami tercinta Indonesia berada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Pulau-pulau diberkati Tuhan, bangsa kami diberkati Tuhan, pemerintahan diberkati Tuhan, semua dalam anugerah dan berkat Tuhan. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu diberkati kami semua.
Dan hari ini kami akan pulang. Mohon berkat-Mu dilimpahkan bagi kami. Berkat-berkat Allah dilimpahkan bagi kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kedangkan tangan-Mu dan siapkan iman-Mu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, serta hikmat dan kuasa Roh Kudus, turun atas kita. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi, turun dan memenuhi kehidupan kita, memimpin kita dan mewarnai hari-hari kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita berkata, amin.